Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester 4, kali ini kita bertemu di mata kuliah pemrograman web 2. Nah, untuk pemrograman web 2 ini kelanjutan dari pemrograman web 1. Perbedaannya, bahasa pemrograman yang kita pelajari berbeda. Nah, untuk pemrograman web 1 kemarin kita sudah belajar tentang HTML. Nah, untuk bahasa pemrograman di semester ini yang dipelajari adalah PHP atau Hypertext Processor yang fungsinya sama-sama digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website. Nah, untuk materi hari ini bisa diakses di blog set saya, Kampus Virtual. Nah, di sini langsung saja saya masuk ke struktur penulisan bahasa pemrograman PHP. Untuk bahasa pemrograman PHP, ciri khasnya adalah di sini diawali dengan tags PHP. Nah, di mana di sini ada kurung lancip, tanda tanya, dan tulisan PHP. Kemudian untuk menampilkan sebuah teks, di sini menggunakan perintah echo. Teksnya diapit dengan 2 tanda petik, kemudian dikasih titik koma. Cara menyimpannya, nah ini tinggal diklik file, kemudian save atau save as. Contohnya misalkan saya save di dokumen, saya kasih nama latihan 1. Untuk tipe filenya di sini pilih yang all tipe. Nah, kemudian belakangnya ekstensinya adalah .php. Kemudian klik save. Editor yang digunakan ini ada 2. Yang pertama Notepad++ seperti ini. Yang kedua adalah Macromedia Dreamweaver. Untuk Macromedia Dreamweaver silakan nanti install sembarang versi, maksimal CS6 atau CS3. Nah, kemudian untuk aplikasi selain Dreamweaver yang digunakan adalah SAMPP. SAMPP nanti digunakan sebagai lokal server. Nah, SAMPP ini nanti yang wajib aktif itu antara lain Apache, dan yang kedua adalah MySQL. Nah, kemudian untuk setiap praktikum nanti disimpan di folder C. Di folder C, kemudian cari folder SAMPP, pastikan SAMPP-nya diinstal di data C ya. Kemudian di sini pilih htdocs. Kemudian di sini buat aplikasi folder baru. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, nanti semua file disimpan di folder ini. Nah, kemudian untuk ngecek apakah SAMPP yang dipakai itu berfungsi atau tidak, nanti setelah melakukan instalasi, langkah selanjutnya tinggal dicek pakai web browser, buka tab baru, kemudian diketik saja localhost. Nah, jika keluar SAMPP seperti ini, berarti SAMPP sudah terinstall. Ini tidak butuh koneksi internet, walaupun offline pasti nanti akan keluar seperti ini. Jika yang keluar bukan ini, berarti ada yang salah. Nah, dipastikan lagi di bagian SAMPP control panel,
Nah, ini Apache dan MySQL-nya pastikan aktif berwarna hijau. Untuk mengaktifkannya, ini tinggal tulisan start di sini diklik sampai tulisannya ini ada blok berwarna hijau. Nah, sebelum praktikum diaktifkan. Nah, kembali ke materi. Nah, untuk materi tadi sudah sedikit ya, untuk struktur bahasa PHP. Kemudian bahasa PHP bisa dikombinasikan dengan bahasa HTML. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan kombinasi bahasa HTML dengan bahasa PHP. HTML-nya seperti biasa dimulai dari tag HTML sampai penutup HTML. Kemudian untuk script dari bahasa PHP itu bisa dimasukkan ke dalam tag body. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita langsung praktek saja. Di sini kita simulasikan, kita praktek. Praktek pertama kita membuat desain kurikulum Vecti dengan aplikasi Dreamweaver. Nah, hasilnya nanti adalah file kurikulum Vecti dengan format PHP. Nah, langkah pertama silakan buka dulu aplikasi Dreamweaver. Seperti ini. Kemudian pilih bahasanya yang PHP. Nah, jika kita bekerja menggunakan aplikasi Macromedia Dreamweaver atau Adobe Dreamweaver, di sini ada 3 layer kode khusus untuk menampilkan semua kode, split untuk kode dan layar, desain, kemudian desain khusus untuk menampilkan desain dari website yang dibuat. Nah, langkah pertama, langsung saja kita buat kurikulum Vecti di sini. Pertama kita kasih judul dulu. Di bagian title, ini ada tulisan end title dokumen, kita ganti. Ganti menjadi kurikulum Vecti. Kemudian di sini langsung saja ditulis kurikulum Vecti seperti ini. Nah, jika kita menggunakan Macromedia untuk membuat desain webnya itu sama dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, untuk Microsoft Word itu tinggal diketik saja. Nah, kita lanjutkan lagi kurikulum Vecti. Nah, ini kita upload. Kemudian kita format. Formatnya ada di bawah. Nah, kita kasih format H1 atau heading 1. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita masukkan data pribadi. Format di sini kita ganti menjadi H2. Nah, di bawahnya kita kasih tabel agar nanti kurikulum yang kita buat bisa rapi. Kita pakai tabel, insert, kemudian tabel.
Di sini kita kasih tiga baris, kemudian 4 kolom. Lebar tabelnya kita buat 90%. Border kita kasih 0, kemudian yang bawah juga langsung 0 saja. Klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik di sini yang pertama data pribadi, nama, tempat, tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin. Untuk menambahkan baris, taruh di kolom terakhir, kemudian tekan tab. Badan, berat badan, alamat, handphone, status, alamat email, kemudian yang terakhir website. Untuk kolom kedua kita isi saja titik 2 ya. Untuk lebar tabel kita atur di belakang saja, tidak masalah. Kemudian di sini kita masukkan nama masing-masing. Masukkan data sampai selesai. Kemudian di kolom keempat ini kita blok. Kemudian kita gabungnya klik kanan, kemudian pilih table, kemudian pilih merge cell. Nah, di dalamnya sini kita masukkan sebuah foto, insert, kemudian pilih image, kemudian cari
Oh ya, sebelum foto dimasukkan, lebih baik foto di copy dulu, kemudian dipindah ke folder htdocs. Contohnya seperti ini, saya cari gambar foto dulu. Masukkan ke C sama PP htdocs, kemudian latihan PHP. Nah, untuk nama fotonya ini jangan pakai spasi. Nah, kemudian kembali ke Dreamweaver. Nah, di sini kita klik insert, kemudian pilih image, kita arahkan ke folder C, sampai kemudian htdocs, latihan PHP. Jika terlalu besar, ini bisa kita kecilkan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jika sudah selesai, kita enter. Nah, di bawahnya kita masukkan data tambahan, misalkan data pendidikan. Sama seperti tadi, ini di blok, kemudian formatnya kita pilih yang kedua, seperti ini. Kemudian enter. Setelah itu kita buat tabel untuk mengisi data pendidikan. Ini row-nya 3, kolomnya 3, kemudian tabel 90%, klik OK. Nah, tinggal ditulis saja, bebas dimulai dari mana. Setelah data pendidikan selesai, bawahnya kita masukkan skill atau keahlian. Di format A2. Nah, di sini kita sisipkan tabel lagi. Tabelnya sama ya, 3 garis, 3 kolom. Kemudian kita masukkan keahlian kita. Kalau bisa yang berhubungan dengan teknologi. Yang disebutkan Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, kemudian
dari segi programming, silakan disebutkan bahasa pemrograman yang dikuasai. Atau bisa juga keahliannya seperti website developer. Atau website programming. Seperti ini. Nah, kemudian tambahkan keahlian lain. Kemudian kalau masih ada lagi ditambahkan. Nah, selanjutnya di bawahnya pengalaman kerja. Sama seperti tadi dibuat dua, kemudian di bawahnya masukkan sebuah tabel lagi. Nah, ini dari tahunnya. Nah, seperti ini, kemudian disimpan. File, save atau save as, arahkan ke data C sampai B htdocs, latihan PHP, kasih nama index pakai X, belakangnya titik PHP, save. Kemudian kita cek kodenya. Nah, otomatis kode HTML akan terbuat sendiri di sini tanpa harus ngetik satu-satu. Cara menjalankan programnya jika sudah selesai, silakan buka web browser, bisa Google Chrome atau Mozilla Firefox. Masukkan alamat localhost / nama foldernya tadi. Bentar. Nah, hasilnya seperti ini. Jika pengen lebih rapi lagi, ini bisa dieditnya untuk lebar tabelnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Yang bawah ini juga sama. Kemudian kita simpan lagi file. Kemudian jika sudah dari Dreamweaver tadi kita buka. Tinggal kita refresh saja. Nah, seperti ini. Nah, demikianlah untuk
dasar-dasar pengenalan bahasa PHP. Silakan dipraktekkan pembuatan kurikulum PHP. Untuk hasilnya nanti dikirim. Ya, dikirim dalam format file PHP. Demikian tutorial hari ini. Selamat mencoba dan mempraktekkan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya di nomor WhatsApp. Sekian materi kuliah hari ini. Selamat praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.